baru menjelang. Jadi kan besok Natal ya. Iya, Tapi kita justru di saat-saat menjelang tahun pergantian tahun ini, hoax tuh bertebaran di mana-mana. Yes. Gitu. Banyak sekali. Jadi kita coba klarifikasi, kita coba cek yang mana saja supaya di awal tahun 2026 kita terbebas dari informasi hoax. Mungkin nggak Bang kita terbebas dari informasi hoax? Enggak. Dengan iklim situasi sekarang, dengan tingkat edukasi literasi seperti saat ini gitu ya, saya pesimis Bang. Ditambah orang yang bikin hoax juga semakin canggih, semakin banyak. Terus platform yang memfasilitasi itu juga semakin membuka diri gitu ya, dan makin banyak juga. Terus teknologinya juga semakin memudahkan. Nah itu dia, itu yang paling berat. Deepfake itu luar biasa sekarang. Jadi kita sudah susah mengenali ini video asli apa enggak. Udah pusing gitu. Iya. Bahkan kita menjadi ragu ketika itu ada fakta. Ini bener apa enggak ya? Padahal benar sebenarnya. Cuman karena kita udah keseringan banyak informasi palsu yang beredar, jadi kita meragukan. Nah, itu yang berbahaya Bang. Itu yang berbahaya ya. Gitu. Kemarin saya dapat curhatan salah satu dokter Bang, dari teman yang berteman dengan dokter itu. Jadi si dokter ini dibikinin deepfake, dia mempromosikan obat kuat tertentu. Nah, kuat? Bukan sih, obat diabetes. Diabetes. Nah, karena dia adalah dokter yang cukup populer dan punya banyak pasien ya, artinya tingkat kepercayaan juga tinggi, kompetensinya juga diakui secara dan dia dokter beneran. Nah, kemudian dibikin deepfake seolah-olah dia bicara dan mempromosikan obat satu produk. Itu luar biasa. Dan itu kan berbahaya jika obatnya benar-benar, ya. Kalau nggak benar gimana? Ada lagi dulu yang kemarin tuh pakar herbal Zaidul Akbar. Nah, itu udah orang yang paling sering dibikin hoax. Ya. Itu paling sering. Bener. Wajahnya ngomong apa, narasinya ngomong apa, pokoknya saya Zaidul Akbar, saya promosikan satu racikan. Yes. Nah, sekarang kecanggihan AI itu sudah bisa membuat Zaidul Akbar, karena suaranya kan udah banyak kan. Tinggal diambil, dibikin yang sintetis, kemudian dibikin kontennya, videonya udah juga bisa diformat seperti realnya. Real seperti, karena wajahnya ada wajah Zaidul Akbar ya. Iya, benar. Mulut tinggal dimainin doang kan. Udah oke, kita udah bisa mulai, kita udah live di YouTube ya. Live di YouTube. Live di radio, YouTube-nya di tapping. Jadi teman-teman kalau mau melihat kami tayangan ini di YouTube, bagaimana wajah gantengnya Bang Asnil. Bang Aib. Kalau saya mah udah ganteng. Itu bisa lihat di YouTube. Saya ketularan. @trijaya_fm dan official iNews. Bang. Ya. Ini ada kita akan ada tiga informasi yang akan kita bedah. Ya, jangan banyak, kita mau liburan. Ya, kita mau liburan. Tapi ini karena spesial, kita ngambil bagaimana media mendapatkan bukan serangan sih ya, maksudnya produk jurnalistik di satu media itu bisa dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi hoax atau menjadi sesuatu yang tidak benar. Sehingga kredibilitas media itu menjadi pertaruhannya gitu. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik melalui proses yang sangat panjang. Ketat, Yang pertama ini soal ini fakta atau hoax nih Bang. Ada peran Haritanu di kasus fitnah ijazah palsu Jokowi. Ini saya terima gambar ada Pak Haritanu tuh lagi kayak main wayang gitu, yang di bawahnya ada Pak Jokowi, seolah-olah Haritanu ini mengatur soal informasi atau berita ijazah yang ada di salah satu media di iNews. Bang. Baik. Ini bagaimana duduk perkaranya sebenarnya? Ya, saya mencoba meluruskan informasi ya, mencoba mengidentifikasi informasi yang beredar. Ada sebuah kartun yang itu, kalau kartun kita tahu ada cerita, ada konteks, ada narasi di situ yang bisa kita lihat secara tersirat ya. Karena di sana ada mimik, ada gerakan tubuh yang di sana yang itu membuat secara visual itu cukup kuat ya.
Nah, visual kartun ini itu tayang pertama kali di TikTok oleh sebuah akun namanya Maswit89 2 hari yang lalu. Nah, akun screenshot kartun ini kemudian ada yang mengunduh dan kemudian disebarluaskan lagi di Facebook. Jadi dikasih narasi tambahan, adakah peran Haritanu? Dicoba dikuatkan lagi. Nah, namun di caption yang di bawah itu ada penggalan yang dipotong. Kalau kita lihat di Facebooknya penjelasannya itu ada yang dipotong. Karena di penjelasan aslinya si para kartunis ini dia menulis sebuah kritik sosial sebenarnya. Sebuah fenomena mungkin dia melihat siaran Ahilman ini terlalu populer kali ya, gitu. Terlalu banyak view. Waduh. Udah menyebar sampai seluruh ramai Indonesia dan soalnya. Ya, mungkin dia melihat wah ini ada apa fenomena ini. Dan dia menulis kritik. Dan saya rasa ya sebagai pengecek fakta, saya sendiri sebagai pengecek fakta nggak bebas kritik, ya nggak takut kritik, saya terbuka untuk kritik. Saya rasa teman-teman di iNews maupun di MNC Group terbuka juga untuk kritik. Nah, di kritik ini kalau kita baca pure dalam narasi aslinya, dalam aslinya itu adalah kritik. Artinya adalah mengkaitkan apakah ada peran dari pemilik media dengan siaran yang diproduksi secara jurnalistik. Nah, di program Rakyat Bersuara. Nah, apakah itu terjadi? Nah, apakah di ruang redaksi itu ada kepentingan luar yang bisa masuk ke dalam? Nah, secara jurnalistik itu tidak boleh kan? Dan idealnya memang itu tidak boleh dilakukan. Mau di redaksi iNews maupun di redaksi media-media yang terverifikasi Dewan Pers itu nggak boleh. Itu pelanggaran etik gitu. Jadi produk jurnalistik ansih bisnis pemilik tuh berbeda ya? Ya, ada firewall yang harus dibentengi. Nah, ketika dia bicara produk jurnalistik, itu dia bukan bicara kepentingan pemilik. Nah, dia akan bicara soal kepentingan publik. Nah, apakah ada kepentingan publik dalam konten siaran tersebut? Itulah yang menjadi kepentingan bersama, bukan kepentingan pemilik. Itu semangat konten di sebuah media. Nah, kritik yang disampaikan oleh pemilik konten ini mencoba melihat itu. Apakah dia ingin menguji sebenarnya? Apakah di tayangan itu ada kepentingan dari Haritanu sebagai pemilik media? Nah, ini tadi saya sudah cek di Instagramnya official iNews, itu sudah melewati kode etik dan itu sesuai dengan kode etik, tidak ada kepentingan dari pemilik. Ya, jadi memang karikaturnya itu mengesankan sekilas baca tuh peran HT di situ ya. Ya. Yang memainkan kasus ini seolah-olah menjadi dia sebagai dalangnya gitu. Nah, padahal dalam produk jurnalistik itu ya pure jurnalistik karena dalam setiap tayangannya Rakyat Bersuara memang selalu menampilkan dua, ada pro dan ada kontra. Gitu. Soal nanti bagaimana yang paling vokal, yang paling galak itu diserahkan kepada narasumber masing-masing ya. Ini saya bacain klarifikasi dan bantahan dari iNews ya. Terhadap informasi ada peran Haritanu dalam memainkan ijazah Jokowi. Ini saya bacain ya. Menanggapi beredarnya ilustrasi berupa disinformasi yang mengaitkan iNews dengan narasi tertentu, kami menyatakan dengan tegas bahwa konten tersebut adalah hoax. Konten tersebut bagi kami adalah bentuk fitnah dan mengundang kebencian. iNews menyampaikan fakta dan bantahan sebagai berikut. 1. Kami menegaskan bahwa ruang redaksi iNews sepenuhnya independen. Kami selalu menerapkan prinsip jurnalistik sesuai dengan kode etik maupun aturan yang berlaku dalam setiap proses kerja jurnalistik. 2. Ilustrasi yang menggambarkan adanya pengaturan atau peran eksekutif chairman MNC Group Haritanu Sudibyo dalam hal isu tertentu adalah hoax dan fitnah. Redaksi iNews Media Group bekerja di bawah amanat Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Di tengah informasi yang membanjiri kehidupan saat ini, iNews tetap berkomitmen melakukan penjernihan informasi dengan melakukan proses penyaringan verifikasi berlapis dan menjadikan realitas apa adanya. Karena publik berhak atas informasi yang utuh, berimbang, dan dapat dipercaya. Ini bantahan atau statement dari redaksi iNews TV. Ya, artinya ruang redaksi itu harus steril dari banyak kepentingan ya. Terlepas kemudian konten itu ternyata dianggap berpihak kepada kelompok tertentu,
ada mekanisme kan di Ya. situ, mekanisme publik untuk melakukan hak jawab atau hak menyanggah gitu itu ada. Ya Jadi tinggal buat yang nggak puas bisa lapor ke Dewan Pers ya. bisa lapor ke Dewan Pers, bisa langsung ke redaksi iNews, Bisa menyampaikan bisa langsung menyampaikan ya. langsung keberatan tersebut. Jika nggak diindahkan bisa langsung ke Dewan Pers juga. Ya. Gitu. Nah ada mekanisme tersebut. Jadi kesempatan itulah yang kemudian bisa diambil oleh publik ketika dia keberatan dengan sebuah karya jurnalistik gitu ya. Ya. Beda ketika kemudian sebuah konten di media sosial, ketika itu kita keberatan, itu nggak ada aturannya Bang. Nggak diatur ya. Nggak diatur. Ketika kita difitnah oleh sebuah media sosial, karena Nah, katakanlah misalnya- nggak fitnah, Misalnya namanya akun gendang. ya menulis Bang Gaib ketemu Aura Kasih di Swiss gitu. Ya, astagfirullah. Ya yang lain dong. Ya kita nggak tahu, kita kan misal ini misal Ya, Bang, ya, misal, oke. misal. Nggak enak sih nanti sama R. Oh iya, Karena Miss You R soalnya, bukan Miss You G. itu Kalau Miss You G baru. Ini Miss You R. Iya, Oke, iya, iya. misalkan saya diisukan menjadi orang ketiga teman dekatnya teman Aura dekatnya Kasih. Aura Kasih. Nah, ketika ditulis oleh sebuah akun, @gendang itu Gendang yang gitu. media sosial ya. ya @gendang menulis Saya dan kasih ada foto-foto yang dibikin ilustrasi seperti ini seolah juga saya gitu berada ya. di lokasi Berada itu. di lokasi. Itu kita tidak bisa menggunakan hak jawab karena nggak diatur dalam undang-undang pers. Nah, makanya ketika ini diverifikasi apakah ini bisa kita selesaikan secara kode etik mengirimkan hak jawab kepada si pemilik, itu enggak juga gitu ya. Karena memang mereka nggak diatur. Enggak diatur. Paling berarti laporannya ke kenanya undang-undang ITE Undang-undang berarti. ITE. Ke fitnah berarti ya. Fitnah. Tapi menjadi tidak elok kan gitu. Kemudian Iya, konten iya. dilawan dengan pidana Iya. gitu kan. Konten dilawan konten gitu. Jadi ya untuk misalkan memberikan hak jawab yang sama sih kalau dia mau boleh. boleh. Kalau dia menolak pun boleh juga Boleh ya karena juga, emang nggak tidak diatur, diatur. gitu. Tapi kalau media ketika ada pihak tertentu yang keberatan Keberatan, dengan ha. satu konten, kemudian dia memberikan hak jawab, media wajib memuat. Nah, benar. Ya. Nah, persoalannya, apakah Jokowi keberatan dengan siarannya Aiman? Ya, Ada nggak keberatan? nggak ada sih, belum pernah masuk. Nah, karena kan yang disebutin ijazah Jokowi terus Iya, kan. karena narasumber yang ditampilkan di layar bersuara itu selalu berimbang. Mhm. Jadi 3-3 atau 4-4 Ya. gitu. Jadi selalu ada bantahannya. Yes. Tapi kan ini kan talk show namanya gitu. Mhm. Sehingga diberi ruang yang sama. Kalau kita dalam tulisan, kalau di portal ataupun di surat kabar kan, kita kan harus berimbang kan sesuai Ya. dengan etik kan. Jadi ada pro, yang pro dulu, Ya, kemudian ya. ada Mhm. kontranya. Kita memberitakan soal kasus Rijal Khalid yang anaknya misalkan. Ada proporsi dari jaksa, kemudian ada proporsi dari pengacaranya. Mhm. Jadi itu yang kita sebut Ya. balance ya, berimbang ya. Nah, seandainya misalkan kita hanya dari jaksa saja, Benar. kemudian pengacaranya Kerry Khalid Mhm, itu memberikan hak jawab, maka media wajib memuat. Ya. Kalau nggak memuat, maka pengacara Kerry ini boleh melaporkan ke Dewan Yes. Pers, kemudian disidangkan, kemudian Dewan Pers memutuskan dan itu harus Mhm. dijalankan. Nah, itu mekanismenya kan. Ya, seperti itu. Tapi ada satu lagi yang mekanisme yang harus semangat jurnalisme yang harus kita pahami, Bang. Misalkan di sini ada diri Bang Gaib dengan Furkon berdebat di luar hujan, kata Furkon enggak. Berdebat nih. Nah, saya sebagai jurnalis seharusnya tidak mengikuti perdebatan Bang Gaib dengan Bang Furkon di luar hujan. Sebaiknya saya keluar. Saya lihat benar nggak hujan. Ya. Itu prinsip jurnalisme sebenarnya itu. Jadi tidak sekedar memfasilitasi dialog yang kemudian hanya menjadi saling perang opini gitu ya. Tapi jurnalis harus bisa mencarikan Memastikan kebenaran langsung. informasi, kebenaran informasi itu. Nah, ini memang di satu sisi kebebasan berpendapat kita memang muncul ya di Ya. media sosial. Cuman kadang ketika media sosial itu dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk memberitakan atau menginformasikan informasi yang palsu, Yes. yang hoax. Sama seperti ketika Purbaya dapat serangan hoax, Mhm. bahwa istrinya mendapat serangan segala macam, dia juga bingung tuh. Ini gimana ya men-take down atau gimana cara ngelaporin ke Facebook misalkan. Dia sendiri juga nggak tahu Ya, caranya, dia benar. seorang menteri padahal gitu. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi memang ini ada apa sih namanya? Aturan yang hilang ya di sini. Karena apapun Nil, ada teman-teman di media
mengatakan bahwa ada ketidakadilan dalam hal peraturan perundang-undangan. Sementara kalau media massa itu ada undang-undang pers, ada P3PS untuk TV dan radio, ada kode etik jurnalistik. Yes. Jadi dibungkus dengan itu, bahkan ada undang-undang penyiaran juga, jadi lengkap tuh. 2 undang-undang, satu P3SPS, satu lagi kode etik jurnalistik. Sementara di media sosial yang juga dapat iklan yang sama dari BUMN juga, bahkan dia dapat iklan dari mana-mana, yang juga tayang iklannya di media mainstream, tapi dia tidak diatur sama sekali. Sementara dia menayangkan hal yang sama dengan kita, bahkan mengambil konten kita. Benar. Tapi iklannya ada di mereka. Itu yang terjadi sekarang. Nah, bagaimana seharusnya ini dilakukan, dan sampai sekarang tuh nggak ada solusinya. Nggak ada solusinya, dan mudah-mudahan di 2026 para pemangku kepentingan punya formulasi yang pas, mengatur tapi juga tidak menutup akses kebebasan orang berpendapat. Nah, itu jadi PR tuh. Nggak usah kita pikirin lah, yang kita nggak digaji negara. Kita cuma ngasih pandangan ya, gitu. Karena situasinya sudah semakin ruwet. Saya khawatir nanti ketika media massa banyak bertumbangan, Bang, kemana lagi kebenaran informasi itu kita bisa peroleh? Benar. Jangan ngangguk-ngangguk aja, Abang ngomong dong. Jadi ketika ketakutan kita sebenarnya, Bang ya, ketika orang lebih percaya dengan media sosial dan kerja-kerja jurnalisme menjadi tidak berarti, Bang. Dan mereka akan menganggap kerja-kerja yang kita lakukan itu sama halnya dengan produk-produk di media sosial gitu. Nah, jika ini terjadi, kita dianggap sama gitu. Udah berbahaya. Udah berbahaya. Tutup kita kayaknya. Informasi yang dipercayai publik siapa lagi? Nah, sebenarnya di sini sebenarnya ruang kita untuk eksis gitu. Informasi yang ada di media sosial itu sebenarnya tidak bisa akurasinya itu nggak bisa kita pahami ini adalah sebuah kebenaran gitu. Oke. Jadi memang, Bang, kita kembali ke konten yang menyebutkan ada haritanu dalam pengaturan atau dalam pemberitaan ijazah di program Rakyat Bersuara ya. Ini sudah diambil oleh beberapa akun. Dan itu hoaxnya ada di situ juga ya berarti ya. Sebenarnya kalau kita baca detailnya, narasi dari konten aslinya, si pembuat konten aslinya, dia udah nyebutin loh di sini bahwa ini saya bacain ya. Namun penting ditegaskan, hingga kini tidak ada bukti hukum yang menunjukkan haritanu secara langsung mengendalikan narasi fitnah ijazah palsu Jokowi. Yang ada adalah indikasi kepentingan jejaring dan pola pemberitaan yang layak diuji secara kritis. Negara hukum menuntut kita membedakan antara dugaan, opini, dan fakta. Clear kan? Sebenarnya udah ngajarin dia di sini ya gitu. Jadi tidak ada fakta hukumnya, ini hanya dugaan. Pendapat. Dan pendapat ini harus diuji karena dugaan, opini, dan fakta itu sesuatu yang berbeda. Jadi dia mengakui bahwa ini bukan fakta, ini hanya dugaan sebenarnya. Pendapat. Nah, sekarang tinggal Rakyat Bersuara mencoba mencernihkan apakah ada hubungan dugaan ini. Gitu. Dan redaksi Rakyat Bersuara redaksi iNews sudah menyampaikan itu, menjawab itu bahwa sekali lagi ini di sini ada bahwa produk dari Rakyat Bersuara adalah produk jurnalistik yang dibuat dengan aturan, keberimbangan, dan proses kerja jurnalistik, karena setiap narasumber yang dihadirkan itu selalu dari dua pihak. Jadi tidak pernah hanya di satu pihak saja. Oke. Tahu nggak, Bang, kenapa ada konten ini? Kenapa? Yang bikin karikatur ini terinspirasi dari sebuah tayangan podcast. Podcast yang kita nyebutnya, dia bukan media ya? Bukan media. Dulu kita nyebutnya homeless ya. Homeless. Dan itu diambil wawancara itu ya. Podcast tapi tidak punya standar kerja-kerja jurnalistik. Harusnya dia menghadirkan dua pihak ya. Benar. Satu lagi kayak saya sertifikasi Dewan Pers, Bang Gaib sertifikasi uji kompetensi ya. Kita adalah uji kompetensi Dewan Pers yang punya sertifikat lah.
bekerja dalam kerja-kerja Ya, jurnalistik. jadi medianya terverifikasi, wartawannya udah tersertifikasi UKW. gitu. Jadi nggak bisa sembarangan untuk memuat itu. Nah, Tapi kalau misalkan redaksi iNews mau memberikan hak jawab sih, dicoba aja boleh coba ya. aja. Gitu. Untuk diuji, karena kalau nggak diatur, ya akhirnya jadi fitnah gitu. Jadi kalau memang perlu diundang ya kita diundang aja nih teman-teman supaya mengklarifikasi statement dari namanya Bang Semar ya kalau nggak salah. Ketua relawan Rampai Nusantara kalau nggak salah. Nusantara. Itu kayak pernah di Red Bersuara juga ya. Narasumber ini ya. Mardiansyah Semar ya. Oke. Dan dia menyebut itu di salah satu konten ya, salah satu podcast ya. Ya, di salah satu podcast ya. Yang ini yang kemudian ditonton oleh si pembuat karikatur. Dan ini yang karikatur ini memang terlampau kreatif ya. Dia langsung. Ya, saya suka dengan karya-karyanya Bang, benar. Iya. Dia sangat imajinatif. Ya. Walaupun kalau orang hanya melihat karikaturnya Bang, jadi bisa salah paham juga. Ya. Kalau dia nggak baca narasinya. Makanya ini rawan jadi disinformasi. Dan tadi saya cek sudah beredar di Facebook dan dia disinformasi. Disinformasi. Jadi informasi pentingnya malah dipotong sama dia. Jadi dia hanya menaikkan informasi yang awalnya aja tuh ya. Dan itu yang berbahaya. Jadi konteks belakangnya itu malah hilang. Oke ya, jadi informasi yang beredar bahwa ada peran Haritanu di kasus fitnah jasa palsu Jokowi kita nyatakan hoax ya, tidak benar. Ya, jadi ada potongan yang sama dia dipotong yang akhirnya membuat informasi itu jadi salah dan tidak benar. Lanjut. Fakta atau hoax? Yang kedua nih ya. Program podcast viral. Ini fakta atau hoax bahwa ini yang kasus Nadiem ya? Nadiem ya. Fakta atau hoax bahwa Jokowi dan Luhut Pangaribuan menerima dana miliaran bahkan triliunan dari kasus Chromebook. Bang, ini bagaimana infonya Bang? Itu wajah Bang Gaib itu di situ, bukan? Tuh wajah Bang Gaib itu kan. Kalian tuh wajah Bang Gaib. Terkenal banget nih kita ya. Ini di Facebook ini Bang, itu hampir 2 jutaan yang nonton. Iya bener. Ini aja yang nge-like aja 91.000 gitu ya. Yang komen 10.000 gitu. Yang share 11.000. Ya Allah. Kita mesti gimana lagi nih? Kita mesti lewat mana lagi nih? Gimana, jadi Bang? Satu konten itu di-share oleh 11.000. Satu akun ya 11.000. Yang nge-share itu 11.000 akun. Bayangkan impactnya sebuah informasi hoax yang kemudian disebarkan. Jadi ini adalah informasi ketika kita mendibang terkait suap ya, atau disebutkan ada pemberian uang Nadiem ke Jokowi kalau nggak salah ya. Dan ketika itu Bang Gaib membacakan narasi hoaxnya. Dan narasi hoax ini dipotong dan dijadikan hoax baru. Ya, karena ini kita ubah caranya, gitu. Kita ubah caranya walaupun sulit juga kita membedakan. Cuman kita udah coba supaya nggak dipotong. Tapi berhasil ya sejauh ini ya? Sejauh ini berhasil. Kenapa mereka motong itu Bang? View. Bener-bener itu aja. Bener. Ya? Mereka nyari view, nyari memang mencari informasi yang penontonnya banyak, itu akan diambil. Dan disampaikan oleh media resmi, media mainstream, dan juga oleh jurnalisnya langsung. Ya, mereka nggak peduli nanti. Mereka nggak peduli, pemilik konten-konten seperti ini nggak peduli karena mereka nyari, ini kan Facebook Pro kan. Facebook Pro adalah siapapun orangnya, pokoknya ngomongnya yang kira-kira bakal viral, diambil. Mereka diambil. Mereka nyari view-nya, bener-bener nyari duit, nyari traffic-nya. Traffic-nya gede, ya duitnya makin gede. Gitu. Dan dari komen-komen yang saya baca Bang, di yang potongan hoax ini, percaya? Itu percaya semua soalnya. Iya. Itu yang bikin kita sedih gitu, kayak ya Allah, ini kita udah hampir 2 tahun melakukan kerja cek fakta, tiba-tiba hasil kerja cek fakta itu dibikin hoax. Ya. Mungkin ini baru pertama kali terjadi kali ya? Pertama kali. Enggak, sebelumnya juga pernah ada. Ada juga.
Ada juga kalau nggak Tapi di salah portal kalau nggak salah ya. di portal. Di portal ya? Jadi memang sudah ada di bank informasinya. Nah, informasi di bank itu kemudian dibikin lagi di bank hoax baru. Jadi memang apapun informasi yang bisa menarik banyak perhatian itu kan Ya. diambil lagi. Mungkin ada satu kritikan Bang nih buat teman-teman media kita ya, di media mainstream khususnya di portal ya. Kadang teman-teman portal itu bikin judulnya yang hoaxnya, tapi tanpa embel-embel hoax. Misalkan, benarkah? Di bawahnya baru tuh kayak kita modelnya. Ya, ya. Ini hoax. Sehingga orang ngambil judulnya aja, nah itu yang disebarkan. Ya. Gitu. Jadi memang narasi hoaxnya tuh ada di depan. Harus ada Jadi di depan, judulnya gitu. itu langsung. Tapi karena ini sistemnya, kalau takutnya di hoax ngapain dibaca? Itu kan? Ya, Itu narasinya. itu yang membuat kendala juga bagi teman-teman di website ya. Hoax dalam kurung baru kemudian Baru disampaikan. kemudian Orang akhirnya, nggak mau udah ngeklik hoax ya gitu. udah ngapain dibaca gitu kan. Sehingga dia mesti kalimat pertanyaan sehingga diklik dibaca. Nah, akhirnya tantangannya Bang, ini saya pernah ngobrol sama teman-teman beberapa orang portal, konten cek fakta hoax itu tidak banyak yang baca. Yes. Karena Benar. udah hoax ngapain kita baca. Akhirnya disiasati pakai tanda tanya. Di bawahnya baru hoax, tapi akhirnya di screenshot sama orang-orang bikin hoax baru. Bikin hoax baru, dijadikanlah itu konten. Nah, itulah dilemanya. Dan platform itu tidak menjadikan produk-produk seperti ini itu jadi prioritas, itu masalahnya lagi. Harusnya dia di-up ya, harusnya. Iya. Di algoritmanya mereka harus di-up seharusnya. Karena ketika hoax itu trafficnya tinggi, tidak lepas dari algoritmanya si platform, Bang. Bener. Nah, ketika ada narasi tanding yang meluruskan informasi ini gitu ya, ini nggak jadi prioritas. Gitu. Berarti kita bisa menyarankan nih Bang, nanti saya telepon ya Mark Zuckerberg ya. Iya, boleh. Atau yang CEO-nya Google tuh yang baru tuh. Tolong kalau ada di bank informasi cek fakta yang kita lakukan itu ada di atas tayangan Google. Ya. Atau dia ada di up di YouTube mereka. Jadi program kita ini harusnya paling depan ini. Ya. Kalau mereka juga sama-sama punya kepedulian. Oke lah, dia nggak bisa menyapu semua informasi hoax, tapi begitu ada program cek fakta, itu harus jadi prioritas. Orang harus lihat dan orang harus buka. Baik itu berbasis web, berbasis video audiovisual, apapun gitu ya. Itu mesti jadi prioritas. Ini kayak temuan bagus Bang dari kita Bang. Oh iya. Kita kan temuan kita bagus-bagus Iya, semua. benar. Cuman yang mendengar aja nggak mau pembuat kebijakan aja belum mau mendengar atau nggak mendengar tapi nggak mau. Udahlah. Ada cuman kayak nggak hadir gitu loh. Iya. Jadi kita usulkan ke Komdigi kan kalau negara yang ngasih masukan beda ya kalau sama masyarakat sipil ya. Jadi Komdigi itu bisa mengusulkan kepada pemerintah. Coba platform itu. Bang Furkan, tolong di videoin dulu. Yang ini nih, saya mau ngomongin nih biar dikirim ke Bang Latif. Nih. Jadi ini kan ketika impact-nya besar, dampak yang di daya rusak hoax itu besar, harusnya ketika ada informasi yang mengklarifikasi ini harus diberikan di-endorse supaya juga, punya peluang yang sama. Gitu. Jadi tim Viral Tapi Hoax dalam hal ini kami itu meminta kepada Komdigi, pemerintah, untuk mengusulkan kepada platform baik itu Google, YouTube, Facebook, whatever apapun ya, X, untuk memprioritaskan konten-konten cek fakta. Kalau misalkan platform itu tidak bisa menyapu, menyeleksi informasi itu fakta atau hoax, minimal konten cek fakta yang dibuat oleh teman-teman jurnalis dari berbagai macam media yang ingin mendibang suatu informasi, maka itu jadi priority. Ya, di algoritma dia. Di algoritma mereka, baik di Google, baik di YouTube, baik di X, di TikTok, itu harus di-up. Kan TikTok bisa ya Bang? Iya. Gitu. Jadi misalkan kita menimbang informasi, terus kita bikin VOD-nya potongannya, kita tayang di TikTok harusnya juga wah ini tayangan cek fakta nih, naikin tuh. Sehingga semua orang FYP tuh.
gitu. Bukannya kita pengen diprioritaskan atau pengen terkenal, kita udah terkenal sebenarnya. Saya sama Bang Asnil ini, bahkan produser juga minta terkenal juga, karena minta sering disebutin. Sering sebut nama saya dong, Furkon. Siapa tahu ada yang ngebajak gitu kan, bajak sawah gitu kan. Itu supaya masyarakat yang tadinya udah terpapar hoax, itu bisa, oh ternyata hoax nih, ada di FYP gitu. Nah saya nggak lihat konten-konten Cek Fakta ini menjadi FYP dimanapun. Jadi kita usul yang kepada Ibu Mutia, Bu Menteri Komdigi yang sangat peduli dengan hoax, Pak Bu Dirjen, Bu siapa Bu Dirjen namanya, Bu Vivi Alidia Yahya, untuk mengirimkan surat kepada platform supaya memprioritaskan konten Cek Fakta. Ini kami sampaikan dari hati kami yang terdalam, karena kami setiap minggu melihat informasi hoax yang semakin lama semakin canggih. Bahkan Bang Asnil sebagai pemeriksa fakta hampir sulit membedakan ini fakta atau hoax. Bagaimana buat mereka yang tidak pernah mendapatkan ilmu terkait bagaimana membedakan hoax dan fakta. Ya, itu catatan dari kami ya teman-teman. Oke Bang. Sip. Informasi yang apa Bang? Padahal kita bekerja untuk memastikan itu punya modal gitu ya. Ya. Modal jurnalisme yang kita pelajari, modal pengalaman, sertifikasi. Sertifikasi kita 3 lapis kan. Dari muda, madya sampai utama. Kemudian juga saya juga dapat pelatihan juga dari Google News Initiative untuk Cek Fakta gitu ya. Dapat pelatihan juga dari First Draft gitu ya. Kemudian juga belajar OSIN supaya memperkuat menggunakan tools terbuka untuk mendibang gitu. Nah, ini kan sebuah modal sebenarnya. Tidak hanya saya sebenarnya Bang. Ada banyak ya pemirsa fakta yang bahkan kemampuannya lebih dari saya akui. Tapi mereka nggak punya ruang untuk menyampaikan itu karena kalah dengan algoritma tadi. Iya. Oke. Jadi semakin banyak orang yang melakukan cek fakta di semua media, kalau algoritmanya bagus, mereka juga jadi semangat. Yes. Medianya semangat, jurnalisnya semangat. Bahkan ada media yang kemudian karena nggak ada kliknya Bang, akhirnya Cek Fakta di take out kan. Nah itu begitu pimpinan bilang, udahlah, nggak ada yang nonton, nggak ada yang kliknya gitu. Nah alhamdulillahnya program Viral Tapi Hoax itu sekali tayang yang nonton ribuan Bang. Kita senang ya, alhamdulillah. Teman-teman, thank you udah nonton kami di tahun 2025 ini, sepanjang 2025. Dan kalau bisa begitu habis abang-abang dan mbak-mbak tonton, tolong di-share dong. Ini tayangan yang berkualitas, kita klaim diri kita berkualitas aja ini. Di-share supaya semua orang tidak terpapar hoax. Karena kalau udah terpapar hoax itu sangat berbahaya. Oke, informasi yang menyebutkan bahwa Luhut dan Jokowi menerima uang dari Chromebook, kita nyatakan hoax ya. Oke. Berikutnya ada informasi masih dari media. Tempo berencana gagalkan Presiden Prabowo tampil di sidang umum PBB. Ngeri ini. Pas lagi Tempo ini. Ini September lalu ini Bang. Jadi pertengahan September Tempo kemudian mendapat tudingan ya menggagalkan Prabowo tampil di sidang umum PBB. Nah ini beredar di WhatsApp ya, di Facebook juga ada, dan narasinya kurang lebih ingin menggagalkan Prabowo. Narasinya seperti itu. Kemudian nah yang menjadi unik itu adalah hampir screenshot foto tayangan. Nah di sini adalah cover dari majalah Temponya, sampul majalah Tempo yang membahas kebijakan Prabowo. Dan itu sebenarnya yang diambil dan diberikan narasi Tempo menghalangi Prabowo untuk hadir di sidang umum PBB. Nah inilah Bang, pola-pola seperti ini cukup banyak kita temukan ya, karena ini mendiskreditkan posisi media. Sebelum ini tadi iNews, Tempo, sebelumnya juga kita Gelora juga kena kan. Kemudian Detik juga pernah. Banyak hampir media yang kemudian dibikin seperti ini. Padahal screenshotnya
ataupun tampilannya itu bukan seperti yang dinarasikan gitu. Dan hal ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Tempo, dibantah oleh Tempo melalui pemimpin redaksinya Setrias Yasra, bahwa Tempo berusaha menggagalkan kehadiran Prabowo itu tidak benar, itu tuduhan yang keliru dan tidak pernah mengeluarkan sikap terkait rencana presiden menghadiri pertemuan covernya ya, yang di jadi tapi gambarnya gambar asli apa gambarnya memang Tempo itu atau judulnya yang dirubah, Bang? ada beberapa sampul yang memang sampulnya majalah Tempo, tapi dinarasikan isinya. Narasinya salah, Bang. Jadi ada beberapa cover benar gitu ya, tapi narasinya yang salah gitu. Itu yang paling enak dibikin hoax ya. Jadi sampulnya benar, gambarnya benar, warnanya benar, tapi judulnya yang salah atau narasinya yang diubah. Sementara karakteristik membaca kita, masyarakat kita secara umum itu tidak ingin baca detail. Dia hanya baca judul, kemudian informasi singkat, setelah itu share. Jadi ini menurut Tempo ya, di awal klip video aslinya itu yang video hoax ini adalah klip majalah Tempo edisi 10 September. Edisi itu membahas rencana revisi Undang-Undang Kementerian Negara oleh Badan Legislasi DPR. Dan revisi tersebut memungkinkan Prabowo untuk membentuk jumlah kementerian tanpa batas. Jadi edisi itu sama sekali tidak menyinggung rencana keberangkatan Prabowo ke sidang umum PBB. Jadi narasi ini itu kan ada di bawahnya kan ada tulisan tuh, Bang. Ya. Ingin gagalkan Prabowo pidato sidang umum di sini. Dan itu tidak ada tulisan seperti itu. Covernya itu diakui Tempo itu adalah cover majalah Tempo edisi 10 September 2024. Dia ini maksudnya ingin mendiskreditkan atau hanya nyebarin hoax lewat Tempo atau gimana nih? Pertama, Tempo kita kenal sebagai salah satu media yang cukup kritis ya. Andalan juga bagi jurnalisme di Indonesia untuk mengangkat isu-isu sensitif. Dan ini menjadi ruang bagi si pembuat konten hoax numpang popularitas gitu ya. Satu. Kedua, memang ada usaha untuk mendiskreditkan medianya gitu ya. Membuat orang tidak lagi percaya, tidak trust lagi gitu. Jadi orang yang dulu, orang dulunya percaya sama Tempo akhirnya menjadi tidak percaya. Kedua, yang ketiga itu motifnya misalkan lucu-lucuan gitu ya. Ya sudah nih kayak ini menarik dikasih gambar, dikasih cerita ini. Nah ada juga seperti itu. Jadi bahkan mungkin ada orang yang tidak suka dengan seseorang. Akhirnya dia pakai Tempo untuk membuat ketidaksukaan itu diketahui oleh publik secara luas gitu. Nah, problemnya, Bang, kalau semua berita di media massa itu banyak dibikin hoax, itu bukan cuma media itu yang kehilangan kepercayaan, tapi hampir semua media jadinya. Seolah-olah media itu menyebarkan informasi yang tidak benar. Nah, itu yang kita khawatirkan. Dan itu sebenarnya sudah terjadi, Bang. Kalau saya ketemu beberapa orang yang kemudian malas lihat media sosial, malas melihat baca media karena dia merasa sama aja isinya. Apalagi belakangan ada juga media yang kemudian ya mohon maaf ya, dia media pers atau media sosial karena perilaku produk-produk beritanya itu kayak media sosial, kayak influencer gitu ya. Mencari misalkan memberitakan sebuah informasi yang nggak penting bagi publik gitu ya, dan itu diberitakan dan ditaruh di alamat timeline paling depan ya. Ini gimana sih gitu ya. Kita membutuhkan misalkan kayak bencana nih sekarang ini, wilayah-wilayah mana saja yang terisolasi, kita butuh informasi itu gitu ya. Publik butuh informasi itu. Bagaimana sih mereka bertahan dengan kondisi keterbatasan. Cerita-cerita itu kan penting gitu ya. Ini dikasih narasi seorang influencer datang ke sana ngasih bantuan. Terus apa bedanya kemudian? Pers sebagai humas atau pers sebagai wakil publik gitu, yang melayani kebutuhan publik.
Nah, kalau biasanya memang kalau di media mainstream itu kan ketika ada bencana, kalau kita belajar tentang jurnalistik kebencanaan ya, begitu kita datang meliput yang mesti kita sampaikan adalah dampak yang ditimbulkan Ya. oleh bencana tersebut. Setelah itu ada pengungsi, apa kebutuhan pengungsi yang sangat diperlukan dalam Ya. situasi darurat selama seminggu itu kan. Nah, problemnya ketika influencer itu masuk, apa yang disampaikan media itu menjadi tidak dilihat orang. Ya. Jadi mereka lebih lihat sensasionalnya. Gitu. Saat ini saya berada di tengah-tengah bencana, kita lihat anak kecil pada meminta-minta misalkan gitu ya. Padahal di tempat lain itu cuma satu, sisanya di tenda dengan rapi. Jadi akhirnya publik melihat, oh media ini nggak memberitakan apa adanya, takut sama pemerintah. Padahal kita memberitakan fakta yang ada di lapangan. Yang ada di situ memang ada anak kecil cuma satu orang. Anak-anak yang lainnya sisanya ada di tenda dan mereka makan gitu. Nah, kalau ada yang tiba-tiba orang keluar terus, itu kan satu fenomena aja. Yes. Bukan satu hal yang layak diberitakan besar-besaran gitu. Jadi sehingga publik melihatnya, saya khawatir nih Bang, media udah terkooptasi sama pemerintah, nggak berani memberitakan apa adanya. Masya Allah, jurnalis iNews itu datang ke Aceh, itu berdua kameramen dan reporter itu sampai ke dalam-dalam Bang, gitu. Terus ada influencer bilang di sini tidak ada media massa, tidak ada media datang, justru yang ada media asing. Terus kita jawab, ya Mbak, Aceh itu bukan kayak banjir di Kampung Melayu yang cuma satu RW beberapa RT. Banjir di Aceh itu luas, bahkan TNI, Polri yang jumlahnya ribuan aja nggak kelihatan di sana, saking luasnya tempatnya gitu. Dan kita nggak mungkin ngirimin semua reporter kita ada di lapangan, kan biayanya segala macam gitu. Jadi ya masing-masing media menyebar. Mungkin yang pas Mbak datang memang pas nggak ada kita, adanya Al Jazeera, kita adanya di Aceh mana gitu. Jadi narasi ini yang bukannya kita membela diri, tapi kita perlu meluruskan juga gitu bahwa tidak seperti itu sebenarnya, karena kita tidak mungkin memberitakan hanya pada satu sisi karena media mainstream terikat pada undang-undang pers dan kode etik jurnalistik. Jadi kita nggak bisa memberitakan cuma satu sisi saja gitu. Nah itu Bang. Ya. Mudah-mudahan tercerahkan ya publik ya. Apalagi ramai juga berita waktu itu harimau masuk kampung pas banjir. Itu yang diberitain, ya ampun. Bukan yang beritain manusia yang terperangkap, terisolasi. Tahu nggak Bang, dampak dari informasi hoax tentang harimau yang berkeliling kena banjir di perkampungan? Orang akhirnya malas keluar dari rumah. Malah makin ketika banjir itu datang, kenanya makin berdampak. Makin takut dia keluar. Makin takut karena begitu keluar diterkam harimau. Padahal Bapak Ibu mungkin yang pernah terpapar harimau yang berkeliling di Sumatera itu informasi AI. Tidak ada harimau berkeliling di perkampungan ketika banjir. Binatang itu cenderung ketika ada air, itu mereka akan berlari ke tempat yang lebih tinggi. Itu sama kayak manusia. Hanya buaya yang ketika ada air dia menyelam. Kecuali temannya Bang Furkon. Buaya darat. Oh. Yang tidak main di air. Main di air. Ya. Mainnya ke kemana? Ke Eropa. Oh, jauh banget. Oke. Informasi bahwa Tempo berencana gagalkan Presiden Prabowo tampil di sidang umum PBB, kita nyatakan hoax. Oke. Bang? Ya. Karena ini mau Natal dan Tahun Baru, kita cukup 3 aja. Oke, Bang. Sebagai program Viral Tapi Hoax spesial. Siap. Kita kembali di Viral Tapi Hoax di awal Januari 2026. Selamat buat Bapak Ibu yang merayakan. Dan kita menuju ke tahun baru di 2026. Semoga hoax makin berkurang. Amunisi kita untuk mengklarifikasi informasi palsu itu semakin kuat. Yes. Pemerintah semakin punya kepedulian yang tinggi terhadap informasi hoax. Teman-teman kita, para jurnalis diberi kekuatan untuk menginformasikan fakta.
para pejabat juga diberikan inspirasi untuk tidak banyak blunder dalam berkomunikasi karena itu memberikan impact yang luar biasa ke publik. Para pemimpin juga diberikan pengetahuan tentang bagaimana era digital sekarang. Semua sudah serba digital sehingga apapun yang diucapkan itu bisa diambil, dipotong dan disebarluaskan dengan cepat. Dan yang paling penting nih, Bang, sekarang ini semua orang adalah media. Yes. Jadi kalau ada pejabat yang ngomong, oh itu di daerah itu listriknya udah nyala semua, publik sudah bisa dengan mudah mengcapture dan menyampaikannya ke publik di media massa, di media mainstream, di media sosial. Karena sekarang media sosial mereka miliki. Dan orang-orang jadi ingin menguji, bener nggak itu terjadi. Jadi pastikan dulu bahwa informasi yang Bapak Ibu terima itu benar. Cek dan recheck. Jangan hanya menerima informasi asal Bapak senang. Jangan terlampau percaya. Para pejabat kayak perlu punya karakter kayak jurnalis, Bang. Skeptis. Yes. Tidak percaya begitu saja dengan laporan yang kita terima. Ya. Contoh, kita terima laporan si A meninggal. Kalau kita nggak skeptis, kita beritain aja. Tapi kita, ini bener nggak? Karena kemarin dia masih nge-tweet. Kita cek sosial medianya, kita cek ke orang-orang terdekatnya, kita cek ke anak istrinya, kita pastikan semua orang bener apa enggak. Kalau perlu punya nomornya lah, telepon orangnya langsung. Kalau emang tempatnya deket, datengin langsung ke rumahnya. Atau dia kecelakaan di rumah sakit mana, datengin. Untuk memastikan bahwa itu valid. Kira-kira pejabat kita perlu untuk memiliki karakter seperti jurnalis. Yes. Setuju nggak, Bang? Jangan sia-sia saja nih. Setuju ya? Karena skeptis itu bukan kita menganggap suzon, tapi itu untuk membuktikan kita bisa memposisikan diri kita berada di jalan yang benar. Ya. Gitu. Ini kan benar nggak ini jalannya yang kita lewati? Jangan-jangan ini jalan menuju jurang gitu ya. Nah itu skeptis itu gunanya untuk itu, bukan untuk suzon gitu. Sebetulnya hoax itu udah ada di zaman Rasulullah loh, Bang. Pasti. Udah ada tuh. Jadi waktu itu kalau nggak salah Siti Aisyah itu berjalan sendirian. Jadi Rasulullah berangkat duluan, kemudian ada Siti Aisyah berjalan, di belakangnya ada sahabat. Yes. Sampailah ke satu tempat, padahal sahabat itu jauh, dia hanya ngejagain dari belakang. Nah, sampailah informasi di telinga Rasul bahwa Siti Aisyah berduaan dengan si sahabat ini. Padahal mereka tuh jauh banget jaraknya. Itu mungkin hoax pertama di zaman kenabian sampai akhirnya Rasul sempat goyang juga tuh gitu. Kemudian kalau nggak salah diturunkan sebuah ayat gitu bahwa harus percaya atau gimana gitu. Dan itu ada di surat apa gitu, Bang, ya? Soal informasi palsu, kita harus cek and recheck dalam setiap informasi yang kita terima. Oke, Bang? Yes. Kita ngopi dulu nih. Oke, siap. Di apa? Yang disediakan Furqon. Yang disediakan Furqon ya. Agak mendingan ini. Kita ngopi dulu menjelang Nataru. Demikian teman-teman. Selamat Natal bagi yang merayakan. Ya. Viral Tapi Hoax spesial Nataru. Sampai ketemu di Viral Tapi Hoax Januari 2026. Masih bersama Bang Asnil dan juga tentunya Bang Furqon. Demikian, bye-bye. Sampai jumpa di Januari 2026.